Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing tentang 3 jenis penelitian kuantitatif, yaitu experimental research, survey research, dan correlational research. Kita bahas dengan bahasa santai saja ya, biar gampang dipahami. Nomor 1 yaitu experimental research. Pertama kita masuk ke experimental research. Jadi apa sih experimental research itu? Singkatnya, ini penelitian yang dilakukan dengan mengubah atau memanipulasi satu variabel. Lalu kita melihat dampaknya ke variabel lain. Misalnya, kalau kita kasih jenis feedback berbeda kedua kelompok siswa, kita mau tahu apakah hasil belajar mereka jadi beda atau enggak. Tujuannya jelas, untuk mencari tahu hubungan sebab akibat. Jadi kita bisa tahu kalau saya ngasih perlakuan A, apakah hasilnya benar-benar lebih baik dari yang saya kasihkan perlakuan ke peserta tadi yang B, maksudnya gitu. Instrumennya biasanya berubah berupa tes atau tugas bahasa, bisa juga kuesioner atau cek sikap atau presisi siswa. Terus kalau bicara analisis statistik, experimental research biasanya pakai uji t-test atau ANOVA untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kita lanjut ke nomor 2, yaitu survey research. Lanjut ke survey research. Kalau yang ini pasti lebih familiar kalian ya. Hampir semua orang pernah isi survei, mulai dari survei belanja, opini politik, sampai survei kepuasan pelanggan. Kalian kan pernah isi survei-survei yang ada di Excel, di kartu-kartu kalian kan, survei apa itu namanya, aplikasi-aplikasi kan. Survei studi dalam linguistik biasanya dipakai untuk menggali hal-hal seperti motivasi belajar, bahasa, strategi belajar, kecemasan, atau kepercayaan siswa. Jadi lebih fokus ke sikap, opini, atau keyakinan peserta. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang nggak bisa kita lihat langsung dari performa siswa. Misalnya perasaan mereka saat belajar bahasa. Instrumennya bisa berupa kuesioner dalam skala Likert, wawancara terstruktur, atau bahkan survei online. Nah, kalau soal analisis, biasanya peneliti pakai statistik deskriptif, uji reliabilitas, korelasi antar variabel, bahkan bisa membandingkan antar kelompok siswa. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, adalah correlational research. Kalau eksperimental tadi fokus pada sebab akibat, korelasional lebih sederhana, dia cuma mau tahu apakah ada hubungan antara dua variabel dan beberapa kuat hubungan itu. Misalnya, apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar bahasa Inggris dengan nilai tes speaking? Ayo. Atau apakah motivasi siswa berkorelasi dengan kemampuan baca mereka? Nah, tujuannya jelas, bukan mencari sebab akibat, tapi hanya mencari pola hubungan. Instrumental bisa macam-macam ya, bisa dari data survei, nilai ujian, jam belajar yang dicatat siswa, atau data lain yang sudah ada. Untuk analisis statistik biasanya pakai uji korelasi seperti person product moment atau Spearman Rho. Kalau mau lebih kompleks, bisa juga pakai regresi untuk melihat variabel mana yang paling mempengaruhi hasil belajar. Nah, jadi kesimpulannya, experimental research itu memanipulasi variabel untuk cari hubungan sebab akibat. Survei research itu tentang mengumpulkan data sikap atau keyakinan siswa lewat kuesioner atau wawancara. Correlational research itu tentang melihat hubungan antara variabel tanpa harus mengubah kondisi apapun. 3 metode ini sama-sama penting di bidang linguistik terapan, tergantung tujuan penelitian kita. Kalau mau tahu efek perlakuan, pakai eksperimental. Kalau mau tahu pendapat siswa, pakai survei. Kalau cuma mau hubungan antar faktor, pakai korelasional. Nah, sekian presentasi saya. Sekian dari video ini. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.